Kitab Aks, pasal 14. Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan mengajar tentang Yesus di sana, sama seperti yang mereka lakukan di Antiokhia. Mereka mengajar dengan penuh kuasa sehingga banyak yang menjadi percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun bangsa lain. Tetapi sebagian orang Yahudi yang tidak percaya menghasut warga yang bukan Yahudi supaya mereka membenci orang-orang yang percaya. Meski begitu, Paulus dan Barnabas tinggal lama di sana dan mengajar dengan berani tentang kebaikan hati Tuhan. Dan Tuhan menguatkan kesaksian mereka dengan memberi mereka kuasa untuk melakukan banyak keajaiban. Lama-kelamaan, penduduk kota itu terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian berpihak kepada orang-orang Yahudi, sementara yang lainnya berpihak kepada kedua rasul itu. Kemudian sebagian orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bersama para pemimpin kota itu bersepakat untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Tetapi waktu keduanya mengetahui rencana itu, mereka menyingkir ke daerah lain di provinsi Likaonia, yaitu ke kota Listra, Derbe, dan sekitarnya. Di sana mereka terus menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Di Listra ada seorang yang lumpuh sejak lahir dan belum pernah bisa berjalan. Ketika orang itu sedang mendengarkan Paulus berbicara, Paulus memandang dia dan menyadari bahwa orang itu percaya pada berita keselamatan dalam Yesus sehingga dia bisa disembuhkan. Maka dengan suara keras Paulus berkata, "Berdirilah di atas kakimu." Dan orang lumpuh itu langsung berdiri dan mulai berjalan-jalan. Waktu orang banyak melihat apa yang sudah dilakukan Paulus, mereka berteriak-teriak dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa kita sudah turun ke antara kita dalam wujud manusia." Lalu mereka mulai memanggil Barnabas dengan nama Zeus, dan Paulus dengan nama Hermes, karena dia yang banyak berbicara. Kebetulan rumah ibadah untuk dewa Zeus dekat sekali dengan kota itu. Karena mendengar bahwa kedua dewa mereka sudah turun, imam yang bekerja di rumah ibadah itu datang untuk mempersembahkan kurban kepada Paulus dan Barnabas. Mereka membawa sapi-sapi jantan dan rangkaian bunga. Tetapi waktu Paulus dan Barnabas mendengar rencana imam itu, mereka merobek-robek jubah mereka sebagai tanda sangat tidak setuju. Lalu mereka berlari ke antara orang banyak itu sambil berseru, "Teman-teman, jangan lakukan itu. Kami hanya manusia biasa, sama seperti kalian. Kami datang ke sini untuk mengajar kalian tentang berita keselamatan supaya kalian berhenti menyembah dewa-dewa. Tidak ada gunanya menyembah dewa. Berbaliklah dan sembahlah Allah yang benar, yaitu Dia yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan beserta segala isinya." Di masa lalu, Allah membiarkan semua manusia melakukan apapun yang mereka anggap benar. Tetapi Allah memberi berkat-berkat kepada kalian untuk menunjukkan bahwa Dia memang ada. Misalnya Dia menurunkan hujan dari langit, membuat tanamanmu subur, serta memberimu makanan yang cukup dan hati yang gembira. Namun, meski Paulus dan Barnabas sudah bicara seperti itu, keduanya hampir tidak berhasil mencegah orang banyak itu untuk mempersembahkan kurban bagi mereka berdua. Tetapi akhirnya persembahan itu tidak jadi diadakan. Beberapa waktu kemudian, sejumlah orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang ke situ. Mereka mempengaruhi warga Listra supaya memihak kepada mereka. Lalu orang banyak itu melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka dia sudah mati. Tetapi waktu orang-orang yang sudah percaya Yesus berdiri mengelilingi Paulus, dia berdiri dan masuk lagi ke dalam kota. Besoknya dia berangkat ke Derbe bersama Barnabas. Di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar keselamatan dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu, mereka kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan kota Antiokhia yang di provinsi Pisidia. Di kota-kota itu,
Mereka berdua menguatkan hati para pengikut Kristus untuk tetap memegang keyakinan mereka kepadanya. Para rasul itu berkata, "Kita harus melalui banyak penderitaan sebelum masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka juga memilih beberapa orang untuk memimpin setiap jemaat. Sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan para pemimpin itu ke dalam tangan Yesus, yaitu Tuhan yang sudah mereka percayai. Sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali melewati provinsi Pisidia, lalu tiba di provinsi Pamfilia. Keduanya mengajarkan berita keselamatan sekali lagi di kota Perga, lalu turun ke pelabuhan Atalia. Dari situ mereka naik kapal menyeberang ke kota Antioquia yang di provinsi Syria, yaitu tempat di mana dulu jemaat mendoakan dan mengutus mereka pergi dalam perlindungan Allah sesuai dengan kebaikan hatinya. Dengan demikian mereka berdua sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Waktu Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia, mereka mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga berkata, Allah benar-benar sudah membuka pintu kesempatan supaya bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Lalu mereka tinggal dengan saudara-saudari seiman di kota itu dalam waktu lama. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terinspirasi oleh keberanian Paulus dan Barnabas saat mereka dengan tegas memberitakan Injil-Mu. Tolonglah kami untuk tetap teguh dalam iman kami, bahkan ketika menghadapi tantangan atau ketidakpastian. Jadikanlah kami wadah kasih karunia dan cinta-Mu, untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah hikmat-Mu memandu setiap langkah yang kami ambil. Amin.